kami semua calon hamba Tuhan. Tapi siapa yang akan mendengarkan kami saat kami sendiri dan hilang arah? Shalom teman-teman. Shalom Ibu. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Sebelum kita tiba dalam materi, mereka ada kesediaan untuk orang untuk membuka kuliah kita pada pagi hari. Kita sekarang kepada teman pastor. Teman-teman, sebelum kita mulaikan kelas kita, mari kita berdoa tanpa doa. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan kemurahan-Mu, karena Kau telah menuntun kami dari tempat tinggal kami sampai ke kelas ini dengan penuh selamat dan tidak kurang satu apa-apa. Bapa, sekarang kami akan mulaikan kelas kami. Kiranya Tuhan tuntun sertai dari awal hingga selesainya. Hanya mau jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada teman pastor. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah arti keselamatan jika kita tidak bisa menyelamatkan satu sama lain dari kesendirian? Permisi Bu, maaf. Kenapa Anda terlambat? Oke, persilakan dulu. Terima kasih Bu. Jangan diulang lagi ya. Ya Bu, maaf. Nah, oke teman-teman, kita masuk dalam materi. Oke teman-teman, sekian materi pada hari ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, bolehkah teman Yolanda untuk menutup kelas kita pada hari ini? Teman-teman, sebelum kita mulai melakukan kali ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun dan menyertai proses pembelajaran kami. Saat ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai langkah kami agar tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada teman Yolanda. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Teman-teman, kalian mengerti tidak apa yang Ibu sampaikan mengenai keselamatan? Yesus sudah menyembuhkan semua luka kita. Kurang apa lagi pun? Ya, tapi kan pada kenyataannya saat di Taman Getsemani, Yesus juga menangis. Yesus tidak menyembunyikan ataupun menyangkal penderitaan yang ia alami. Sama seperti nilai kemanusiaan dalam Pancasila, diajarkan bahwa kita harus saling memahami serta merasakan luka yang sesama kita alami. Ya, saya setuju dengan pendapat Kira. Benar, memang Pancasila mengajarkan kita nilai persatuan dan keadilan. Jadi bukan hanya sembuh sendiri, tapi kita juga harus membantu teman kita yang berjuang dalam menyembuhkan lukanya. Aku ingin melayanimu. Ya, aku kosong.
bahkan takut untuk tidur. Aku pun juga takut untuk bangun. Aku lelah untuk pura-pura kuat. Aku harus bagaimana? Aku sangat bingung. Kamu kenapa ada cara ya? Coba kamu ceritakan tadi. Sejujurnya Ibu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa saya sudah tidak bisa berdoa lagi. Kenapa kamu merasa seperti itu? Saya merasa seperti itu karena setiap kali saya berdoa, saya merasa bahwa Tuhan itu tidak mendengar doa saya. Saya merasa bahwa Tuhan hanya diam saja. Oke, jadi begini Vira. Memang terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu selalu diam. Tapi Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan di saat kita merasa sendirian sekalipun. Ya memang mungkin pada kenyataannya seperti itu Ibu. Hanya mungkin saya saja yang tidak bisa merasakan kehadiran atau keberadaan Tuhan. Terima kasih Ibu atas kata-kata masukan yang telah diberikan kepada saya. Saya pamit dulu Ibu. Kalau ada yang menceritakan Kalau ada yang ingin diceritakan dan suka untuk datang kembali ya. Oke Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Aku anak pendeta, harus kuat, tapi aku capek. Aku ikut TPMK, tapi aku ingin berhenti. Kadang kita lupa nilai kerakyatan yang diajarkan Pancasila. Harusnya kita saling mendengar, bukan menuntut kesempurnaan. Iya, dan nilai ketuhanan juga mengingatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan tetap ada walau kita lemah. Sepertinya mari kita membuka ruang untuk menceritakan setiap duka kita. Itu kan bagian dari kemanusiaan dan keadilan. Nah ini aku juga mau jujur, teman-teman kayaknya kita tuh juga harus hidup sesuai dengan nilai Pancasila, tidak hanya dengan teorinya saja, tetapi dengan hati kita juga. Nah, sejujurnya teman-teman aku juga begitu. Tapi aku dari dalam hati aku mau berjalan bersama, membangun persatuan dan perbedaan itu. Aku meminta Bapak Cak untuk menghakimi. Tapi dari nilai Pancasila saya bisa belajar. Aku terlalu banyak menghakimi orang. Pancasila mengajarkan persatuan dan menghargai perbedaan. Aku juga banyak belajar dari kalian. By the way, guys, ayo yuk. Yuk. Ayo. Sebagai hamba yang kuat, tapi kami datang sebagai anakmu yang belajar mengasihi, termasuk belajar mengasihi diri kami sendiri. Kami luka-luka yang kau pulihkan, dan dalam luka kami kasihmu hidup. Pancasila mengajarkan iman yang hidup dan kemanusiaan, kasih dan keadilan. Kesehatan mental juga bagian dari pelayanan. Dengarkan, dukung, serta doakan. Tuhan tidak menjauh saat kamu terluka. Dia mendekat lewat mereka yang hadir.